Kasus kekerasan pada anak di Indonesia melonjak drastis bahkan meningkat hingga lebih dari 100% di lingkungan pendidikan disertai rentetan kasus domestik yang tragis. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana media mampu menjadi jembatan informasi dalam upaya menekan angka kasus kekerasan pada anak? Kita membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Victor. Mas Revo, mengapa lingkungan terdekat justru menjadi tempat paling berbahaya? Data menunjukkan lonjakan kasus justru terjadi di rumah dan sekolah. Kita dapat datanya, data Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat peningkatan kasus kekerasan di sekolah tahun 2026 meningkat 100%. Total ada 55 kasus dari Januari sampai Juni dan ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya juga ada banyak kasus kekerasan, diantaranya adalah kekerasan anak di daycare, kekerasan anak yang dianiaya oleh ibu tirinya begitu. Apa yang salah dengan ketahanan keluarga dan sistem pengawasan di sekolah saat ini sebenarnya kalau kita lihat? Iya, Victor, ini menjadi keprihatinan kita bersama gitu ya Victor, karena sebenarnya kan kalau kita berharap sebenarnya rumah dan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak gitu. Tapi kan pada prakteknya kemudian seperti yang tadi kita saksikan di paket-paket berita sebelum kita melakukan dialog ini ya Victor, rumah dan sekolah justru juga menjadi tempat kekerasan, tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Pelakunya juga orang-orang di sekitar di lingkungan terdekat anak. Ada orang tua, ada tetangga, bahkan guru gitu ya. Penyebabnya tentu banyak gitu ya Victor. Kita tidak bisa melihat ini menjadi salah satu faktor tunggal penyebab, tapi banyak hal gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan di rumah keluarga ada tekanan ekonomi, minimnya literasi, pemahaman orang tua terkait dengan cara pengasuhan anak misalnya, atau juga bahkan juga dalam kemajuan teknologi seperti sekarang gitu ya Victor, ada faktor-faktor konten-konten yang juga bisa meningkatkan perilaku-perilaku agresif gitu ya dari beberapa kalangan gitu ya. Seperti yang kita saksikan tadi di Jagakarsa gitu ya, karena kan juga ada beberapa konten-konten porno gitu yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan tindakan dari pelaku gitu. Kemudian kalau misalkan budaya juga mempengaruhi Victor, beberapa orang tua dan guru itu masih menganggap bahwa tindakan-tindakan seperti membentak, kemudian memukul, memperlakukan anak itu adalah bagian dari cara mendidik gitu, mendisiplinkan anak. Padahal kan ini justru juga akan menimbulkan atau memunculkan rasa trauma dan bahkan juga luka tidak hanya fisik ya Victor, tapi juga pada mental anak gitu. Ya. Nah ini di sekolah juga ada beberapa senioritas misalnya dari kalangan senior begitu terhadap melakukan perundungan terhadap juniornya. Dan Indonesia memang somehow terkadang kita melihat bahwa kelakuan atau perlakuan seperti itu dianggap sebagai hal yang masih sebatas normal, sehingga ini memunculkan kekerasan yang terus berulang. Dan ini seharusnya kita melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang menjadi alarm gitu ya bagi sistem dan struktur sosial kita, yang harus kita sama-sama benahi agar kita bisa melindungi anak-anak lah gitu ya, anak-anak yang menjadi masa depan dari bangsa ini gitu. Ya. Apakah sanksi hukum saat ini sudah memberikan efek jera? Karena kita seringkali melihat pelaku kekerasan anak, terutama jika pelakunya juga sesama anak, hanya berakhir dengan diversi atau damai saja. Tadi juga sudah ada contohnya, berdamai begitu. Apakah pendekatan ini masih efektif meredam tren peningkatan kasus kekerasan pada anak di Indonesia, Mas Revo? Iya, sebenarnya ini hal yang harus kita pisahkan gitu ya, Victor, sistem damai itu. Karena diversi bukan berarti harus menggugurkan tanggung jawabnya gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa hal yang ditetapkan diversi, ini dilakukan kalau misalkan pelakunya itu adalah juga sesama anak. Jadi sistem ini diambil untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, masa depannya, untuk memikirkan masa depan anak tersebut di masa depan, sehingga dia tidak langsung
masuk ke dalam sistem pemasyarakatan gitu ya, Victor, untuk melindungi masa depan ya. Tapi ya lagi-lagi sistem diversi ini tentu tidak akan efektif kalau misalkan tidak dibarengi dengan sistem konseling, pembinaan, bahkan pengawasan terhadap pelakunya gitu ya. Jadi memang harus dibarengi dengan proses rehabilitasi, konseling, pengawasan, dan juga kita juga harus memikirkan juga faktor-faktor memulihkan trauma korban gitu. Tanpa itu semua maka ini akan menjadi hal yang tidak berguna gitu ya. Damai, sekedar damai, tapi ya kemudian di masa depan ini akan terjadi terulang lagi dan terulang lagi gitu ya. Tapi kalau memang misalkan beberapa hal gitu ya, ini memang yang harus dilihat adalah bagaimana kemudian di masa ketika pelakunya tidak hanya terhadap anak, pelakunya anak gitu ya, Victor ya. Kalaupun misalkan tadi seperti yang paket kita lihat di Blitar yang melakukan adalah orang tuanya gitu ya, kemudian disepakati damai, maka yang harus dilihat ini tidak hanya sekedar yang harus dilakukan tidak hanya sekedar damai, tapi juga bagaimana memastikan supaya kejadian ini kan tidak terulang. Maka itu kemudian perlu adanya proses-proses yang tadi ya, pembinaan atau konseling lah gitu dari pihak-pihak yang dianggap lebih memahami terhadap pelaku, sehingga pelaku juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak terulang lagi di masa depan, Victor. Ya, saat ini bagaimana ruang redaksi CNN Indonesia melihat lonjakan data ini ya, mengalami peningkatan kasus kekerasan pada anak di Indonesia? Apakah angka kekerasan terhadap anak ini memang meningkat tajam di lapangan juga karena masyarakat kini jauh lebih berani melapor rupanya sehingga media menangkapnya lebih masif begitu ya, Mas Revo? Iya, CNN Indonesia tentu melihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak ini tidak bisa kita biarkan karena bagaimanapun anak adalah masa depan dari bangsa kita gitu ya, Victor ya. Kalau kita melihat sekarang marak yang melapor gitu ya, kita sih berarti melihat bahwa ada kesadaran lah dari masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, sehingga mereka menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan pelaporan. Maka yang sekarang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita semua saling alarm ini kan sudah berbunyi semakin keras gitu ya, Victor ya. Maka kita harus melakukan pembenahan di banyak hal gitu ya, bahwa melindungi anak gitu ya, kekerasan terhadap anak itu tidak bisa kita benarkan, dan maka di proses yang selama ini keliru gitu ya, kalau kita selama ini menganggap bahwa menghukum anak dengan cara kekerasan adalah upaya mendisiplinkan, itu adalah ternyata menimbulkan trauma, maka memang perlu ada pembenahan di banyak hal. Dan ini tentu bukan hanya tanggung jawab negara semata, tapi dan juga bukan orang tua atau sekolah gitu ya, tapi kita bersama-sama semua unsur harus saling terlibat. Kalau misalkan melihat ada kasus kekerasan terhadap anak, biasanya orang kan juga menganggap bahwa ini adalah urusan pribadi gitu ya. Misalnya tetangga melihat ada di dalam rumah orang tua mendisiplin anak dengan cara yang keras gitu ya, dan itu dianggap sebagai hal yang urusan private. Maka kita kalau misalkan mendidiknya sudah terlalu keras, maka tetangga juga harus ikut menegur gitu ya. Dan kalau misalkan itu terlalu keterlaluan gitu ya, cara mendidik anaknya, jika perlu memang harus melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang, karena di setiap sektor kepolisian sekarang kan sudah ada unit-unit untuk perlindungan anak ya, perempuan dan anak. Ya, ada kontrol sosial begitu ya. Lalu bagaimana media menyikapi bergesernya lokus kekerasan nih? Saat ini kasus besar justru banyak terjadi di sekolah dan rumah sendiri. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan isu ini agar tidak sekadar menjadi berita kriminal biasa, karena ini menjadi sebuah kasus yang menjadikannya berstatus darurat kekerasan anak di Indonesia, Mas Revo. Iya, kalau misalkan data yang ada yang seperti tadi Victor sampaikan gitu, bahwa terjadi lonjakan bahkan sampai 100% kasus kekerasan terhadap anak gitu ya, Victor. Dan yang miris adalah kejadiannya banyak terjadi di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman buat
anak gitu, jadi di rumah dan juga di sekolah. Dan seiring dengan meningkatnya angka kekerasan di dua tempat tersebut, maka kita tentu tidak hanya berhenti pada ini hanya sekedar menjadi keprihatinan gitu ya, Victor. Tapi kita harapkan tentu adalah bagaimana ada upaya-upaya yang lebih sistematis gitu ya untuk mengubah budaya-budaya atau praktek-praktek seperti ini, Victor. Dan itu tentu sekali lagi ini tentu dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak, gitu ya, tidak hanya orang tua, guru, kepala sekolah, tapi juga melibatkan banyak pihak, gitu ya. Kalau misalkan tetangga, lingkungan di RT RW misalnya juga turut aktif gitu ya, melakukan paling tidak lebih peduli gitu ya terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita semua. Ya. Mas Revo, seberapa efektif sih pemberitaan media dalam menekan pengambil kebijakan? Pengambil kebijakan ini misalkan untuk lingkungan sekolah, ini kan dapat langsung dilaporkan ke tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di masing-masing institusi. Kemudian juga secara nasional atau daerah bisa melalui sistem informasi milik Kementerian PPPA gitu ya. Tapi kita melihat banyak kasus baru yang bergerak cepat sekali setelah viral atau diangkat di media sosial. Apakah ini bentuk kegagalan sistem hukum kita yang baru bekerja jika ada tekanan pers atau trial by press, nggak viral, nggak terungkap begitu, Mas Revo? Ya memang kita tidak memungkiri bahwa banyak hal yang sudah menjadi sorotan media kemudian akan mendapatkan perhatian yang lebih serius gitu ya dari pemangku kebijakan. Gitu. Tentu saja ini sebuah kondisi yang sebenarnya yang kita harapkan tentu adalah bagaimana semua tindak-tindak kasus pidana atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai gitu ya, Victor, itu tidak bisa ditangani, tidak hanya sekedar kalau misalkan itu sudah viral gitu ya. Ketika ya bisa disampaikan, bisa dikatakan kalau memang itu yang terjadi, maka ada sesuatu hal yang memang harus diperbaiki ya di dalam sistem struktur sistem kita gitu ya, Victor. Yang kita harapkan tentu adalah bagaimana semua sistem deteksi dini terhadap semua kasus kekerasan itu bisa terjadi dan pengungkapannya atau penanganannya bisa lebih cepat tanpa harus melalui sesuatu hal yang viral. Bahwa memang benar pers memiliki fungsi kontrol sosial dan itu akan terus kita jalankan dan tidak hanya berhenti pada ketika kasus itu viral, tapi juga kita memastikan bahwa proses penanganannya berjalan dengan baik gitu ya, dari proses penanganan di awal sampai kemudian tercapai solusi yang baik dari kasus tersebut atau penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dan itu fungsi media sebenarnya tidak hanya memberitakan di awal, tapi juga mengawal sampai akhir, Victor. Ya, ini juga sangat penting sekali di lingkungan keluarga untuk mengontrol ya, karena kejadian yang pemerkosaan remaja di Sampang oleh 27 orang pelaku juga itu salah satu contohnya ketika orang tua mengabaikan anaknya, maka seperti itulah yang terjadi. Terakhir Mas Revo, apa pesan utama atau editorial stance yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa malam ini? Bagaimana masyarakat dan pers bisa berkolaborasi menjadi benteng pelindung terakhir bagi anak-anak Indonesia terhindar dari kekerasan? Iya, angka yang sedemikian tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun adalah menjadi sebuah alarm ya buat kita bersama. Gitu ya. Nah, maka itulah kemudian dalam editorial kita kali ini kita menyampaikan bahwa kata-kata darurat kekerasan anak itu bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tapi memang itu yang harus kita pahami bersama. Gitu. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, anak itu jadi korban dan juga sekaligus anak menjadi pelaku. Gitu ya. Di beberapa tempat anak juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak yang lain yang juga terjadi seperti di Sampang misalnya, ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis remaja, beberapa pelaku juga masih kategori anak gitu ya. Di beberapa tempat ketika masuk
masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin dalam seminggu ini kita juga melihat ada beberapa hal pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan anak-anak gitu ya, melakukan aksi-aksi yang di luar batas kewajaran gitu, Victor. Nah ini seharusnya menjadi alarm bersama kita, dan bagaimana kemudian kita bisa merumuskan bersama-sama mewujudkan lingkungan yang baik untuk anak-anak gitu, Victor. Ya, kalau misalkan bicara tentang CNN Indonesia, tentu kita akan tidak hanya berhenti pada pemberitaan hanya sekedar kronologi, tapi juga bagaimana kemudian kita mengawal supaya tadi ya setiap kali ada kasus kekerasan kita akan melihat sebenarnya apa yang keliru di sistem tersebut gitu ya, dan kemudian yang kita bisa mendorong adalah bagaimana kemudian sistem tersebut bisa dibenahi. Apakah hanya sekedar perlindungan saja atau mungkin lebih jauh gitu, bagaimana kemudian mengubah pola pikir masyarakat kita misalnya gitu ya, atau mungkin juga ini upaya-upaya yang dibutuhkan lebih sistemik dan struktural gitu, misalnya maraknya kasus kekerasan karena video game atau konten-konten di internet gitu ya, Victor. Nah ini kan tentu membutuhkan kerja-kerja yang jauh lebih sistemik dan struktural gitu ya. Tapi yang pasti kita harus bersama-sama bekerja sama melakukan kerja-kerja untuk melindungi anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak ini adalah aset bangsa dan masa depan mereka, karena anak-anak ini begitu mengalami kekerasan, traumanya bisa jadi sangat panjang, dan tidak sedikit pula trauma itu yang justru memunculkan mereka juga akan menjadi pelaku di masa depan, Victor. Nah, ini yang tentu tidak kita inginkan. Maka itu perlu ada upaya bersama, baik dari masyarakat, orang tua, kemudian lingkungan sekolah, kita di media, dan juga kita berharap peran negara yang lebih aktif untuk melakukan perlindungan terhadap negara dan aparat-aparatnya gitu ya, melakukan perlindungan dan membuat sistem yang lebih aman untuk anak-anak kita. Ya, intinya adalah kita harus saling menjaga dan saling peduli terhadap anak-anak. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Victor. Terima kasih banyak.